Oke, di video kali ini saya akan memberikan materi baru untuk mata kuliah text mining ya. Jadi di video ini kita mempelajari tentang information extraction. Jadi kalau diartikan information extraction itu untuk menentukan dan memahami bagian tertentu yang relevan dalam teks yang tidak terstruktur. Juga mengumpulkan informasi dari banyak kumpulan teks ya. Dan juga menghasilkan sebuah representasi informasi yang relevan dan terstruktur, artinya ada keterkaitannya ataupun relasinya, ataupun ada sebuah basis pengetahuan. Jadi nanti di information extraction ini kita tugasnya untuk menelusuri informasi yang ada di dalam sebuah teks gitu ya, yang nanti direpresentasikan dalam bentuk relasi seperti yang ada di dalam database gitu ya, ada keterkaitannya kemana gitu, dan juga sebuah basis pengetahuan ya. Nah, lalu information extraction system itu tujuannya mau ngapain? Ya, yang pertama membuat informasi menjadi lebih terorganisir dan dengan baik sehingga berguna untuk manusia. Dan yang selanjutnya, informasi ditampilkan dalam sebuah format tepat secara semantik sehingga memungkinkan di dalam inferensi pada tahap yang selanjutnya adalah algoritma komputer. Jadi tujuannya adalah membuat informasi yang ada di dalam sebuah dokumen yang dalam bentuk teks itu lebih berguna lagi. Ya, jadi kalau ekstrak itu kan artinya mencari tahu lebih dalam lagi informasi yang terdapat di dalam dokumen tersebut. Ya, sebelumnya juga nanti mempermudah kita untuk melakukan proses inferensi ya atau mencari tahu. Bahkan algoritma-algoritma yang lainnya gitu ya. Nah, information extraction ini melakukan ekstraksi informasi yang terstruktur, jelas, faktual dari teks yang tidak terstruktur. Kita sudah tahu teks itu tidak terstruktur gitu ya. Jadi nanti tugasnya melakukan ekstrak, membaca semua informasi menjadi terstruktur, jelas dan faktual. Singkatnya, siapa yang melakukan apa ke siapa, kapan dan di mana. Jadi nanti dalam sebuah dokumen itu hasil ekstraksi itu nanti menampilkan sebuah informasi yang terstruktur. Siapa, ya, atau ini ada sebuah subjek nanti kan, melakukan apa, melakukan kegiatan apa, kapan dan di mana. Jadi itu nanti hasil dari information extraction dari dokumen yang ada nantinya. Ya, siapa subjeknya ataupun pelakunya, kapan terjadi gitu ya, dan itu terjadi di mana. Jadi ada hubungan dengan waktu, tempat, subjek gitu ya, dan objeknya ya. Lalu tugas yang sering dilakukan pada information extraction. Pertama itu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi entitas nama dari sebuah dokumen gitu ya. Lalu mengidentifikasi relasi antar entitas ya. Lalu juga bisa nanti memasukkan ke database dengan format tertentu. Nah, itu fungsi dari information extraction tugas-tugasnya. Ada juga mengekstraksi kejadian, mencari tahu kejadian dalam dokumen itu apa gitu ya. Lalu membuat template otomatis dari informasi dalam teks dan sebagainya. Jadi pada umumnya information extraction itu digunakan seperti ini yang ada di atas ini. Biasanya mengidentifikasi entitas, lalu mengidentifikasi relasi antar entitasnya, dan juga nanti semua informasi itu bisa disimpan ke dalam sebuah basis pengetahuan ataupun database. Nah, manfaat dan aplikasi yang sering dipakai dari information extraction ini apa aja? Nah, ada itu nanti yang namanya produknya yang bernama Natural Language Understanding, ada question answering, lalu ada summarization, ya, summarization. Nah, jadi dasarnya adalah information extraction. Nah, bisa nanti digunakan untuk Natural Language Understanding, ini artinya untuk memahami bahasa manusia gitu ya, natural language. Di sistem kita, aplikasi ataupun program bisa memahami apa yang kita inputkan ya dari bahasa yang kita gunakan. Bisa juga seperti question answering ini seperti chatbot. Mungkin kalian sudah pernah lihat ada di beberapa website yang menyediakan live chat dan yang membalas chatnya itu bukan manusia tapi komputer, chatbot gitu ya. Nah, itu manfaatnya ketika sudah ada information extraction. Jadi kalimat yang kita masukkan ke dalam chat itu dia pelajarin tuh, oh ini apa sih yang mau ditanyakan, kan itu ekstraksi. Kan mencari tahu dia kan. Yang tadi seperti tadi saya jelaskan ini, siapa, melakukan apa,
kapan, dan di mana, kan gitu ya. Nah, jadi seperti itu konsep kerjanya. Nah, jadi nanti juga ada banyak sih aplikasi-aplikasi yang sekarang menggunakan information extraction ini ya. Jadi konsep kerjanya kira-kira seperti ini. Ada beberapa dokumen, ya kan? Lebih dari satu, dilakukan ekstraksi. Nanti hasil ekstraksinya tadi kan bisa kita dibilang tadi kan bisa dalam bentuk entitas nama, ataupun keterkaitan, ataupun tempat, objek, ya kan? Atau waktu. Nah, itu disimpan semua ke dalam database. Nanti akan digunakan lagi kapan ingin dibutuhkan hasil ekstraksi kita gitu ya. Nah, contoh dari information extraction, mengumpulkan data pemasukan, laba, pimpinan, kantor, dan sebagainya dari laporan perusahaan. Nah, jadi kantor pusat, misalnya ini nama kantor perusahaannya ya, dan kantor utamanya terletak di Melbourne, Australia. Nah, kantor pusatnya ini tadi kan, BHP Billiton Limited, dan terletak di Melbourne, Australia. Kan gitu, itu ininya ya, informasinya. Nah, mempelajari interaksi produk obat dari literatur penelitian medis. Contoh-contohnya bisa seperti itu. Ataupun ini yang tadi contohnya mengumpulkan data pemasukan, data laba, pimpinan, kantor. Nah, itu diambil, ya kan? Nah, itu bisa nanti kita ekstraksi contoh-contohnya datanya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Ya. Nah, ini headquarter line itu termasuk dengan nama company, ya kan, misalnya yang tadi ini. Bisa contohnya seperti itu ya. Nah, bisa juga termasuk kota. Jadi bisa saja nama ini headquarter line ini termasuk nama perusahaan, bisa juga nama kota, kan gitu ya. Nah, jadi itu merupakan target relasinya, tapi bukan berarti itu benar gitu ya. Tapi bisa saja kemungkinannya dia merupakan company, bisa juga city ataupun nama kota ataupun nama daerah. Ya, kalau misalnya kalimatnya seperti ini, headquarter in Portland or AFMS was found by Mike Erickson in 1992. Kan gitu ya. Nah, kalau di kalimat ini, headquarter line itu termasuk apa? Portland, kan gitu ya. Bukan lagi nama company kan. Jadi berbeda lagi maknanya kan. Ada lagi seperti ini kalimatnya. The files keep at Boy Scout headquarters in Irving, Texas consists of bla bla bla. Nah, di sini headquarter-nya itu termasuk apa? Kan itu dari kalimat ini kan. Ya, yang termasuk itu siapa? Si headquarter tadi, si Boy Scout dan Irving kan gitu. Jadi beda kalimat, beda lagi makna satu kata itu kan gitu ya. Beda dokumen, beda maknanya. Ini contohnya maksud dari contoh ini gitu ya. Berbeda-beda informasi yang kita dapatkan dari satu kata itu gitu ya. Itu maksudnya dari information extraction itu. Bisa saja kayak tadi mungkin target relasinya bisa nama perusahaan, bisa nama wilayah kan gitu ya. Tapi di contohnya ini paling nama ini kan nama wilayah ya. Portland ini kan nama pelabuhan gitu ya. Lalu ini nama seorang, ya kan? Lalu ini kan artinya si Boy dan Irving gitu ya kan? Boy Scout itu kan artinya squad-nya kan? Nah, jadi beda kata di setiap dokumen beda lagi arti informasinya ya. Contoh low level information extraction. Contohnya adalah deteksi event pada Apple Mail atau Gmail. Nah, biasanya berbasis pada regular expression and name list. Nah, jadi kita mau coba melakukan ekstraksi dari Apple Mail misalnya ya, ataupun Gmail ya. Nah, misalnya deteksi event pada Apple Mail, misalnya seperti ini nih. Ini kan ada kalimat nih ya. Nah, kita mau deteksi event. Nah, eventnya itu apa? Dinner Friday, Januari tanggal 6, 2012. Nah, ini kan kita tahu ini eventnya ya. Dinner Friday ya. Nah, jadi kalau kita manusia kita tahu oh di sini nih informasinya. Jadi kalau mau kita pakai apa namanya information extraction,
supaya kita tahu di mana eventnya, ya tinggal kita deteksi aja nama-namanya. Makanya di sini dibutuhkan basis datanya gitu ya, yang lengkap ataupun rule-nya untuk mengetahui bahwa kalau ada Dinner Friday ini termasuk apa gitu ya. Jadi itu cara low level IA-nya. Ataupun di Google kita bisa cari seperti itu kan, seperti ini. Kita search saja nanti kan biasanya ada deskripsinya di bawah nih ya. Nah, di situ biasanya diletakkan tuh eventnya kapan, apa, tahun berapa kan gitu ya. Nah, itu dia. Nah, misalnya juga kita mau melakukan information extraction melalui halaman website. Ini dicontohkan ada online shop ya di luar negeri. Nah, kalau kita lihat kan konten dari website ini kan ada banyak nih, ada seperti ini, yang ini. Nah, ada juga di bagian utamanya ini berisikan informasi yang dibeli, ya kan? Lalu di bawahnya ada ini bagian harga, ya kan? Nah, kalau manusia pasti tahu kalau ini adalah buku, ya kan? Berdasarkan yang kita baca ini bahwa kita mau membeli buku. Ini adalah eh, yang dibahas dalam website ini adalah buku, ya kan? Tapi bisa jadi komputer menganalisanya sebagai mainan karena berada di bawah menu toys. Nah, kita lihat kan ini subkategorinya kan di bagian toys, ya kan? Padahal tapi kita tahu ini judulnya kan judul buku gitu ya. Lucky's Collector's Guide to 20th Century. Kan gitu ya. Ini kan kita tahu ini judul buku. Dari mana? Ya kan bisa aja kita lihat di sini ada ISBN ya kan. Oh, ini berarti buku. Kan gitu ya. Logika kita manusia, tapi kalau komputer kita suruh mengekstraksi data ini, ya cek semua nanti nih. Di sini udah kelihatan oh ini termasuk toy, mainan. Kan gitu. Karena dia terdapat di dalam menu ataupun sub dari mainan. Ini biasanya di website ini dikasih tahu kita sekarang aktif dari mana, di kategori mana, di pack mana, ya kan? Kita buka di pertama di pack English book, lalu ada Antiques and Collectibles, ya kan? Lalu ada pilihan toys, lalu di dalamnya produknya ini. Kan gitu ya kalau bisa kita di online shop kalau kita buka dari website ya. Jadi maknanya berbeda. Kalau komputernya memahami gitu. Kalau kita manusia kan kita baca semua dulu kan. Oh, ISBN ini kan karena kita tahunya kan kode dari terbitan buku ya. Gitu. Jadi ya belum tentu pemahaman manusia sama dengan pemahaman di sistem gitu ya, yang berbasis komputer. Terus, judul tidak dituliskan secara eksplisit sebagai judul. Di website kan seperti itu. Hanya di bold dan memakai huruf besar. Biasanya seperti itu. Di beberapa website online shop ya. Jadi judul itu tidak dituliskan detail apa utama gitu sebagai judul dari buku yang kita buat gitu yang ini nih. Karena program komputer itu dia membaca ini apa ya istilahnya ini ya. Breadcrumb. Nah, breadcrumb itu berisikan history ataupun step dari kita mengakses sebuah barang gitu ya. Biasanya itu di online shop ada itu breadcrumb-nya. Ya biasanya kita kalau si komputer mau kita crawling atau pengambil informasi itu semua, dia baca itu konten di bagian breadcrumb-nya itu. Karena dia tahu, oh yang diaktif sekarang ini gitu. Ya. Lalu judul yang di bagian ini tidak dituliskan secara eksplisit sebagai judul. Hanya di bold saja ini tadi maksudnya tadi ya. Lalu untuk harga ada banyak harga yang ditampilkan, harus pilih yang mana. Nah, jadi informasi yang mau kita ekstraksi ini agak ribet kan, pakai yang mana? Si komputer kan nggak tahu kita di mana, kan gitu ya harganya. Jadi agak susah, bukan berarti nggak bisa ya. Jadi perlu pengerjaan yang spesifik dalam melakukan ekstraksi misalnya di halaman website, gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau kita coba di brosur gitu ya, ataupun seperti iklan ini ya. Nah, misalnya kita mau mengekstraksi informasi yang ada di dalam sebuah iklan ini, ya. Nah, di sini saya jelaskan mengekstrak informasi dari iklan di koran lalu diformat menjadi seperti yang ada di samping. Lalu bisa ditulis lagi dengan menggunakan format lain tapi informasi tetap sama. Jadi seperti di RISAM ya. Kayak tadi kan dibilang information extraction itu seperti melakukan perangkuman dari informasi yang ada di dalam sebuah dokumen kan gitu ya. Nah, ini kan ketika diekstraksi kita bisa simpulkan seperti ini. Ya kan?
Reference-nya itu artinya ini kalau nggak salah luas tanah gitu ya kan. Harga, ini kita dapat dari mana? Price. Jadi lihat dari mana tadi? Ini ya. Ini. Price didapat di sini. Ya kan? Lalu surface, ini bukan reference, ini apa ya? Sorry. Sepertinya bukan ini, bukan luas tanah. Ini yang luas tanah. Surface. Lalu year build, bangunan. Nah, ditahu dari mana? Ini diambil, ya kan? Lalu rooms-nya ini bisa didapat dari mana? Kan gitu ya. Nih, mana itu rooms ini? Pantai Villa, 4 piece, ya kan? Roomnya ada 4. Ownernya siapa? Ini kan? Teleponnya yang ini. Karena kalau di luar negeri kan format telepon seperti ini ya. Kalau kita di Indonesia kan nggak seperti ini format. Jadi kalau ada muncul teks seperti ini dianggap adalah nomor telepon ya. Kalau ada muncul seperti ini berarti ya nama manusia kan gitu ya. Maka dibuat sini owner, nama ya entity-nya kan. Nah, itu. Jadi sebenarnya tujuannya bisa seperti itu kan. Bisa kita lakukan summarize dari dokumen yang ada ya. Ya kalau misalnya dicontohkan dari bentuk iklan koran. Nah, lalu juga bisa mengambil informasi dari alamat rumah di web secara otomatis. Nah, itu bisa kan? Nah, tinggal diambil dari dan ininya aja kan di sini. Ya kan tinggal diambil datanya kan gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Oke, nah kita masuk ke name entity recognition. Nah, name entity recognition ini adalah suatu subtask yang sangat penting di dalam information extraction untuk menentukan dan mengklasifikasikan nama-nama entitas di dalam teks. Nah, nama entitas apa saja yang ada di situ? Misalnya ada nama manusia, nama tempat, nama organisasi, nama dan bentuk waktu, total, ya kan, amount, ya kan, dan selanjutnya. Name of DNSN proteins, ya kan, misalnya seperti itu. Nah, jadi name entity recognition ini untuk menemukan atau mengklasifikasi nama-nama entitas yang ada di dalam teks. Dia mencari tahu entitasnya siapa aja, pelakunya siapa aja di dalam teks tersebut. Itu maksud dari name entity recognition. Nah, name entity recognition ataupun NER ini menentukan contohnya di sini ada sebuah kalimat ya. The decision by the independent MP Andrew Wilkie to withdraw his support for the Minute Labour government sounded dramatic but should not further threaten its stability. When after the 2010 election, nah ini ada muncul nih, udah dikasih tanda seterusnya ya. Sudah dikasih tanda bahwa ini semua adalah termasuk NER-nya, entitasnya. Tony Windsor, Greens, Labor, nah itu termasuk entitas-entitasnya ya di dalam sebuah kalimat ini. Lalu NER untuk menentukan dan mengklasifikasikan contoh. Contohnya seperti apa? Nih, ini diklasifikasikan sebagai siapa? Kalau tadi kan ini mencari entitasnya dulu ya. Nah, udah dapat entitasnya, kita mau mencoba mengklasifikasikan. Misalnya Andrew Wilkie ini siapa? Andrew Wilkie ini adalah person, manusia kan? Nah, di dalam cerita ini, di dalam kalimat ini. Lalu, labor ini apa? Nyatakan waktu. Ya, lalu yang ini organization-nya yang mana nih? Warnanya salah saya kasih warna ini. Jadi dalam mengklasifikasikan datanya, kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan seperti ini, bisa nama orang, date ataupun organisasi. Nah, jadi yang tadi pertama mencari tahu entitasnya siapa saja, apa saja entitasnya, lalu diklasifikasikan. Dia termasuk apa setiap entitas itu. Gitu ya. Sepertinya ini salah nih. Labor ini organisasi. Ya, ini salah warna, harusnya organization ya. Labor, lalu date itu yang ini. Kan 2010. Ya, ini salah saya kasih warna ya. Oke. Manfaatnya apa? Nah, untuk melakukan indeks
deteksi ataupun indeks ya, untuk melakukan indexing terhadap entitas. Lalu sentimen bisa disematkan pada perusahaan atau produk. Lalu banyak relasi information extraction relation yang menjadi asosiasi antar entitas. Itu manfaatnya. Untuk question answering jawabannya kebanyakan adalah entitas. Ya. Jadi manfaatnya sebenarnya untuk mendeteksi aja sih. Ataupun melakukan pengindeksan entitasnya siapa aja. Ya kan, bisa juga untuk melakukan sentimen kan, ataupun sentimen analisis terhadap produk. Lalu juga bisa melakukan relasi keterkaitan antar entitasnya gitu ya. Itu manfaatnya. Jadi di dalam NER ini ataupun name entity recognition ini memiliki beberapa pendekatan, ada yang handwrite regular expression, lalu ada yang menggunakan using classifier, ada yang menggunakan nanti metode naive Bayes, ada juga yang menggunakan Maxent models, lalu juga bisa menggunakan pendekatan sequence model. Ada HMMS, ada CMMS ataupun MMS ataupun CRFS. Ya, jadi nanti cara melakukan pendekatannya untuk NER ini bisa menggunakan handwriting regular expression, ya, juga menggunakan using classifier. Nah, gitu ya. Jadi bebas nanti mau kalian pakai yang mana. Nah, kalau handwriting ini artinya kan kalian sudah tentukan nanti entitas-entitasnya apa saja. Kalau muncul seperti ini hampir mirip seperti inilah ya. Walk of book itu ya, seperti kita belajar text mining itu. Ya, back of word, sorry. Nah, hampir seperti itu konsepnya. Tapi lebih enak ngerjakannya pakai yang ini, using classifier. Dan kita akan masuk ke materi rule based NER ya. Di dalam rule based NER ini ada 3 cara menggunakan seperti tadi yang saya jelaskan, menggunakan regular expression ataupun menggunakan aturan khusus untuk urutan tertentu dan juga menggunakan context pattern. Jadi kalau di rule based NER ini 3 caranya. Pertama misalnya kita gunakan membuat regular expression untuk ekstraksi. Contohnya kita mau gunakan regular expression-nya nomor telepon, email, nama yang diawali huruf kapital. Jadi, kita mau cari tahu nanti entitasnya itu menggunakan nomor telepon, email, dan juga nama yang diawali huruf kapital. Biasanya nama di dokumen teks itu kan diawali huruf besar kan, berarti itu adalah dianggap sebuah nama, kan gitu ya. Nah, jadi regular expression menyediakan cara yang fleksibel untuk mencocokkan string pada teks. Tidak hanya mencocokkan kata yang memiliki karakter-karakter yang sama, tapi bisa juga dengan menggunakan karakter kata atau pola tertentu. Ya. Misal, kita ingin mencari sebuah kata, misalnya diawali huruf P. Ya. Lalu, merupakan huruf pertama pada sebuah baris. Huruf setelahnya menggunakan huruf kecil. Kita mau mendeteksi itu ya, yang diawali huruf P besar. Cuma terdiri dari 3 huruf. Nah, huruf ketiga adalah huruf vokal. Misalnya itu ininya ya. Yang mau kita cari di dalam dokumen nantinya. Nah, ini dia tadi, sesuai yang kita inginkan. Maka, regular expression-nya seperti ini. Jadi, seperti, apa ya, formula ya. Misalnya kita mau buat huruf besar di awal itu P, maka digunakan simbol seperti ini. Ini untuk menyatakan awalan. Ya, ini regular expression-nya di dalam komputer ya. Nah, jadi kalau kita tulis seperti ini berarti dia mendeteksi awalan yang berhuruf P besar, kan gitu ya. Nah, huruf pertamanya ada 2 baris kan gitu. Lalu ada kurung siku A sampai Z. Ini artinya semua huruf kecil dari A sampai Z, kan gitu ya. Untuk selanjutnya setelah P gitu artinya ya. Lalu setelah itu tadi kan dibilang huruf ketiga berawal dari huruf vokal. Nah, baru yang ketiga ini dibuatkanlah ekspresinya apa? Diawali dengan A, E, I, O, U ataupun A, I, U, E, O gitu kan. Ini merupakan ekspresi untuk huruf vokal. Maka regular expression-nya nanti untuk mencari dalam sebuah teks itu berdasarkan kebutuhan kita ini tadi, kita tuliskan seperti ini ekspresinya. Cari di awal teks ataupun awal string yang berhuruf P besar, lalu huruf keduanya bebas dari A sampai Z huruf kecil, lalu di huruf ketiga diawali dengan huruf vokal. Ya, nah jadi ini regular expression-nya.
Itu sesuai dengan yang kita inginkan ini tadi, gitu ya. Nah, caranya bagaimana bisa tahu itu regular expression-nya apa aja? Nih saya kasih contoh nih, saya kasih penjelasannya. Jadi kalau nanti mau buat any alphanumerik gunakan /w. Kalau mau any digit gunakan /d. Kalau menggunakan any white space gunakan /s. White space artinya spasi ya. Kalau mau semuanya digunakan gunakan simbol titik. Kan itu di beberapa mata kuliah pemrograman kalian kan sudah pernah kalian gunakan ini regular expression ini. Contohnya di apa ya? Di bahasa C itu ada pakai regular expression. Word bound day, nah ini pakai B atau beginning of string, simbol apa ini? Simbol pangkat ya. Simbol $, end of string. Lalu simbol tanda tanya for 0 atau 1 occurrence ya. Kalau plus for 1 or more occurrence. Lalu untuk menentukan range bisa gunakan seperti ini. Misalnya huruf A, range-nya 1 sampai 5, 1 sampai dengan 5, maka ditulis A kurung kurawal 1,5. Bisa antara 1 sampai dengan 5. Itu ya. Kalau gini 5 or more, artinya tidak terbatas sampainya gitu ya. Nah, kalau ini hanya 5 seperti ini, hanya 5 saja, exactly 5 A's gitu ya. Jadi ini contoh regular ekspresinya. Jadi nanti ini yang digunakan sesuai dengan kata instruksi yang kita gunakan dalam mencari sebuah entitas gitu ya. Nah, misalnya membuat regular expression untuk mengekstraksi nomor telepon nih. Contohnya nomor telepon ada seperti ini, ada 3 ya. Nah, nomor yang dipisah dengan hyphen ataupun garis hubung. Ya kan, maka regular kita mau cari nomor teleponnya, kan ini kan ada beberapa orang yang mengetikkan nomor ponselnya seperti ini ya. Oke, nah caranya bagaimana kita dapatkan full nomornya? Nah, karena tadi setiap nomor itu dipisah, setiap angka dipisah simbol hubung, ya kan? Nah, maka regular expression-nya seperti ini. Lihat lagi tadi yang di situ di daftar regular expression-nya tadi /d berarti any digit. Ini ya kan? Any digit, lalu plus D, simbol plus, 1 atau banyak occurrence. Oke. Ya kan? Nih. Ya, lalu apalagi tadi? Slash minus. Slash minus. Mana tadi? Slash minus itu untuk pemisahnya ini tadi kan? Pokoknya setelah kata teks berapa banyak pun itu kan di slash D tadi kan ini digit ya. Jadi setiap apapun digitnya, ya kan? Jika satu atau banyak gitu ya, artinya tadi kan ini plus D, slash D plus artinya setiap digit ataupun setiap angka mau satu atau lebih, ya kan? Lalu ada dipisahkan dengan simbol garis, maka dipisahkan, misalnya ini kan dipisahkan ya. Lalu jika ada lagi setelah huruf garis, simbol garis ini jika ada lagi lebih dari 1 digit, maka diambil gitu ya. Jadi ini merupakan format nomor ponsel gitu. Jadi artinya. Jadi kalau misalnya nanti di dokumennya di sini ada format seperti ini regular expression-nya. Ketika ada nomor berapa banyak pun itu kan gitu ya. Slash plus plus ini kan artinya yang tadi ini kan satu atau banyak, ya kan? Nah, jadi jika ada digit satu ataupun banyak lalu ada simbol garis, gitu maksudnya ya. Lalu setelahnya ada banyak digit. Jadi simbol plus ini seperti menggabungkan ya. Seperti di Java. Oke. Ada lalu setelah simbol garis ini ada banyak lagi digit yang lebih dari 1. Nah, itu adalah nomor ponsel. Nah, itu caranya nanti si program mengetahui, wow, ini berarti nomor ponsel ya kalau regular expression-nya seperti ini gitu. Dia deteksi nih, oh ini ada angka, oh lebih dari 1. Ya kan? Lalu ada pemisah simbol garis. Lalu setelahnya ada ini apa namanya nih, ada digit lagi yang lebih dari 1. Ya kan? Maka regular expression-nya seperti ini. Ya. Nah, jadi
Tinggal nanti kalian memahami format dari apa yang mau kita cari, lalu dibuatkan regular expression-nya. Nah, kalau contohnya ini mau membuat regular expression untuk nomor ponsel, gitu ya. Nah, misalnya juga mengekstraksi lokasi. Kata yang untuk mencari tahunya ya, kata yang diawali huruf besar ditambah city atau kata city atau center ataupun driver menandakan sebuah lokasi, ini dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau ada sebuah kata lalu digabungkan dengan kata city ataupun kata center ataupun kata driver, ya berarti itu dianggap lokasi. Ataupun seperti ini, kota, desa ataupun kecamatan atau kabupaten atau kelurahan lalu digabungkan dengan kata yang diawali huruf besar, itu menandakan sebuah lokasi, berarti itu bahasa Indonesia ya kan. Nah, misalnya nanti dia diawali dengan kata kota, desa, kecamatan, kabupaten, kelurahan, lalu digabungkan dengan kata yang diawali huruf besar, berarti itu ditandai sebagai lokasi. Contoh, kota Anor, berarti ini adalah sebuah lokasi, sesuai dengan regular expression-nya ini tadi kan. Kalau yang di atas ini kan benar. Huruf besar dulu, ya kan? Kata yang diawali huruf besar, betul, ini N huruf besar kan? Ya kan? Lalu digabungkan dengan kata city atau center atau river. Nah, ini dia, ini berarti lokasi kan gitu. Ini juga lokasi. Nah, ini juga dalam bahasa Indonesia selalu dibuat kota Medan gitu ya. Kabupaten apa gitu kan, kelurahan apa kan gitu. Itu menyatakan sebuah lokasi kan. Jadi rule-nya seperti ini. Agar si komputer bisa memahami regular expression-nya. Jika nanti ada kata kota, desa, kecamatan, kabupaten, kelurahan, atau ya, itu maksudnya atau ya, lalu digabungkan dengan sebuah kata yang diawali huruf besar, itu adalah lokasi. Nah, itu cara kita menjelaskan, mengekspresikan ke dalam komputer, gitu ya. Nah, ada juga yang menggunakan, yang tadi kan menggunakan regular expression. Nah, bisa menggunakan rule base-nya itu menggunakan context pattern. Nah, kalau misalnya konteks pattern ini misalnya nanti ada sebuah person, lalu ada earn, lalu ada money, terhubung dengan hubungan dengan uang gitu ya. Bukan teks uang ya, artinya yang berhubungan dengan entitas uang. Nah, itu caranya. Jadi nanti kalau jika ada entitas termasuk person, lalu digabungkan dengan kata earn, lalu dikombinasikan dengan entitas money, maka itu adalah sebuah rule base-nya. Itu dia. Ini juga kalau misalnya kita buat ada person, lalu join, ada kata di tengahnya join, lalu di dalamnya ada entitas organization, maka itu bisa kita gunakan. Jadi kita bermain berdasarkan konteks pattern, itu artinya kan udah ada polanya gitu ya. Berdasarkan pola yang sudah ditentukan, karena oleh regular expression itu kan seperti aturan ya. Nah, kalau konteks pattern ini berbentuk pola ya. Jadi kalau misalnya ada untuk menentukan seperti ini entitasnya, maka digunakan patternnya. Jika ada nama person lalu dikasih koma, lalu ada job title-nya, nah itu merupakan satu entitas. Nah, itu ya. Misalnya seperti ini. Jadi nanti bebas mau kalian buat patternnya seperti apa sesuai kebutuhan. Bukan berarti harus 3 ini patternnya gitu ya. Contohnya ini dalam bahasa Inggris seperti ini gitu loh. Cara mendeteksinya ya. Untuk mendeteksi si entitasnya ya. Lalu misalnya seperti ini juga bisa. Ini bebas sih. Nanti tergantung bahasa Indonesia sih. Tinggal kalian sesuaikan ya. Biasanya kalau information extraction itu entitasnya itu kalau nggak person ya kan, ataupun nama organisasi, waktu, ingat seperti tadi yang saya bilang, event, lalu amount, total kan gitu ya, time, nah date gitu kan. Nah, itu biasanya yang digunakan sebagai entitas waktu, entitas mata uang ya kan, amount tadi, lalu entitas person atau organization ya kan, ataupun entitas lokasi. Nah, gitu ya. Nah, jadi itu kuncinya dalam melakukan ekstraksi. Nah, lalu bagaimana kalau di judulnya kan why simple things would not work, apa yang harus seperti simple itu tidak bekerja gitu ya. Karena huruf kapital adalah indikasi yang kuat bahwa kata tersebut adalah sebuah nama. Misalnya kita mau mencari nama. Tapi kadang bisa juga sangat tricky. Ya kan? Jadi kan tadi diawali kan dibilang bahwa nama person itu pasti selalu huruf awalnya huruf besar. Ya kan? Simple itu aja kita berpikirnya kan. Tapi terkadang itu menjadi
apa ya kita bilangnya, di sini dibilang sangat tricky gitu, sangat menjebak gitu ya. Karena kata pertama pada kalimat pasti diawali huruf besar, ya kan? Di setiap paragraf, di setiap teks itu kan, di awal kalimat itu kan selalu huruf awalnya huruf besar kan, di setiap kalimat. Kalau kita belajar bahasa Indonesia kan seperti itu ya. Ketika kita menulis kalimat, ya kan, kata pertama pasti hurufnya ada huruf huruf pertama di kata pertama, ya kan? Harus huruf besar kan gitu ya dalam menuliskan kalimat. Kadang juga judul di website juga semua pakai huruf besar. Nah, berarti itu semua nama? Kan enggak, ya kan enggak nama person kan? Atau ada juga yang menggunakan mengandung huruf kecil. Misalnya seperti ini, kan? Nah, ini adalah organisasi diawali dengan huruf kecil, ya kan? Nah, misalnya seperti itu. Atau pada kasus itu bahasa Jerman. Semua kata benda memakai huruf besar. Nah, kalau di bahasa Jerman, apa lagi kita kan teksnya, padahal kita mau membahas secara general teksnya kan gitu ya. Nah, jadi termasuk masih sangat ini sih, blunder, bisa terjadi blunder gitu ya. Ketika kita mau melakukan klasifikasi person menggunakan rule tadi kan. Kan tadi ada rule-nya. Jika nama itu dianggap, person itu dianggap jika huruf awal dari setiap kata itu huruf besar, maka itu adalah sebuah nama, person, nama orang kan gitu. Tapi dibilang di sini tricky, sangat menjebak gitu ya. Yang tadi saya bilang, bisa diawali huruf besar, ya kan? Di kalimat biasa pun tanpa ada nama, itu pasti awalnya huruf besar. Judul website juga semua huruf besar, ya kan? Ada juga yang mengandung huruf kecil, ya. Lalu, entitas yang sama bisa jadi memiliki beberapa variasi. Misalnya, seperti ini, kata Indonesia kan. Pak Bisri, berarti si nama dia Pak Bisri, kan enggak. Pak ini kan sebagai, apa ya, title ya. Bukan sebagai nama ini kan. Ini kan title-nya, Mister, Miss, ya kan. Kan seperti itu ya. Lalu ini juga, ini kan latar pendidikan kan. Prof, bukan berarti ini nama dia, kan gitu ya. Padahal namanya adalah Bisri, kan gitu ya. Tapi ada yang manggil dia, yang menuliskan namanya Pak, ataupun beserta ininya, itu kan title untuk, apa ya, kita Indonesia kan ada sopan santun gitu, ada Pak, Bu, kan gitu ya. Lalu ada pendidikannya gitu kan, bukan berarti itu namanya, kan juga seperti itu ya. Bervariasi. Ada juga yang menghasilkan ambiguitas. Seperti ini. Misalnya ada teks seperti ini. Ahmad Yani orang versus Ahmad Yani jalan, ya kan? Ada nama orang, ada nama jalan. Ya kan? Kadang kita Indonesia ini ada nama di jalan ini menggunakan nama orang. Ya kan? Ada juga yang menggunakan nama orang menjadi nama airport, ya kan? Ada juga orang yang namanya Mei padahal itu merupakan nama bulan juga. Jadi ambigu kan? Bisa nama orang, bisa nama tempat, bisa nama jalan, bisa nama bandara, bisa nama bulan, kan gitu ya. Nah, jadi bisa menyebabkan kayak yang tadi saya bilang tricky, mulai dari bervariasi ataupun ambiguitas. Maknanya ambigu itu kan makna yang tidak sama gitu ya, ambigu itu ya. Padahal dengan kata yang sama, berbeda maknanya di beberapa kasus gitu ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah itu, ya kan, masih ada triki-triki ataupun kendala ataupun blunder hasil analisanya nanti. Kita kan pakai yang namanya klasifikasi dengan metode naive Bayes Ner, ya, naive Bayes Ner. Nah, untuk mempermudah kita dalam melakukan extraction ataupun melakukan klasifikasi entitasnya, ya. Misal, di sini ada 4 dokumen, perhatikan. Di setiap 4 dokumen ini ada beberapa teks. Pertama, Santika akan pergi ke Bali bersama Supriyadi. Lalu dokumen kedua, Hotel Santika berada di Jalan Merapi. Dokumen ketiga, Supriyadi menginap di Hotel Santika sebelum berangkat ke Merapi Center. Dokumen keempat, Jalan Merapi macet sampai Jalan Supriyadi. Ya kan? Nah, ada 4 dokumen. Kita mau lakukan information extraction-nya. Kalau kita lihat, di sini ada beberapa entitas. Santika, ya kan? Bali, Santika nama person, ya kan? Bali nama tempat, Supriyadi nama person. Lalu ada Santika di sini. Kalau di dokumen 2 ini bukan nama orang, ya kan? Berarti ini nama organisasi atau nama hotel atau nama tempat, ya kan? Hotel Santika, gitu kan? Lalu ada Merapi untuk entitas tempat.
ya kan? Lalu ada Supriyadi. Ini di dokumen 3, ini merupakan person, ya kan? Santika itu tempat, Merapi juga tempat. Sebelum berangkat ke Merapi Center. Nah, dokumen keempat, Jalan Merapi. Merapi di sini apa? Nama tempat ya. Sampai Jalan Supardi. Nah, di sini di dokumen 4, Supriyadi ini bukan lagi nama person, tapi nama tempat. Ya. Kalau di dokumen 1, dokumen 3, Supriyadi itu adalah nama person ataupun entitas manusia, entitas person. Ya kan? Sedangkan di dokumen 4, Supriyadi itu entitas tempat, bukan lagi person. Jadi berbeda kan di antara setiap dokumen. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Nama person di sini siapa saja? Ada Santika, Supriyadi, Supriyadi. Nama organisasi yang ada dari 4 dokumen tadi siapa? Ada yang Santika tadi kan? Ada muncul berapa kali Santika? Betul ya, ini sekali, ini 2 kali, ya kan? Maka di sini Santika, Santika, ya kan? Dan Merapi. Nama lokasi apa aja? Ada Merapi, Merapi berapa kali muncul? Bali, Supriyadi. Ya kan? Sudah pas ya, nama organisasinya muncul. Nama Hotel Santika berapa kali muncul di sini? 3 kali ya. Hotel Santika, ya kan? 2 kali tadi ya. Nih, ya kan? 2 kali, maka benar nih. Merapi juga tadi dia menyatakan apa Merapi ini? Ini Merapi Center, ya kan? Ada organisasi, ada lokasi, oke? Jadi sudah kita dapatkan, oh entitas personnya apa, entitas organisasinya apa, entitas lokasinya apa. Siapa saja entitasnya, pelakunya gitu ya. Nah, misalnya lagi di dokumen kelima ada Supriyadi akan menginap di Hotel Santika. Misalnya ada dokumen kelima Supriyadi akan menginap di Hotel Santika. Lalu kita klasifikasikan yang tadi kan, personnya siapa, organisasinya siapa aja, lokasinya siapa aja dari 4 dokumen tadi. Kita mau uji dokumen kelima ini gitu loh. Dari kalimat ini Supriyadi, kita udah tahu nih entitasnya Supriyadi dan ini misalnya Santika. Kita nanti mau uji kata demi kata di dokumen kelima ini termasuk kemana, ya. Oke. Nah, jadi dokumen kelima sebagai pembanding dari 4 dokumen yang sudah kita tentukan entitasnya. Oke. Nah, untuk naive Bayes ini kita gunakan rumus seperti ini. Rumusnya seperti ini, nggak susah-susah kok hitung-hitungannya. Ya. Nah, simbol yang ini P merupakan C dari himpunan W. Artinya peluang kategori C itu adalah kategori ya. W itu adalah bobot, sorry. Nah, peluang kategori C dengan syarat muncul kata yang ada di W. Ya, jadi nanti ini untuk menghitung peluangnya. Lalu PC itu adalah peluang munculnya kategori C, yang ini ya. Lalu PW itu ada peluang munculnya kata W. W adalah kata, C adalah kategorinya. Oke. Nah, karena nilai PW selalu sama, bisa juga dituliskan menjadi seperti ini aja. Kan repot juga karena sama aja ininya kan perhitungannya, akan dipersingkat dengan rumus seperti ini. Oke. Nanti kita akan lihat perhitungan. Untuk menghindari adanya nilai 0, maka digunakan add owner or Laplace smoothing. Kita gunakan Laplace smoothing karena kemungkinan nanti kan pembaginya yang mau dibagi itu bilangannya 0 gitu. Takutnya bermasalah kan, karena kan di awal ini rumusnya seperti ini kan. Jadi untuk mencari apa tadi P itu tadi apa? Peluangnya, dia kan hitung kata berdasarkan kategorinya, ya kan, dibagi total kata kan gitu ya. Nah, bisa saja nanti pembaginya yang dibagikan 0. Lalu pembaginya pasti ada lah karena C itu kan total ini kan, total ini semua entitas kita gitu. Pasti nanti lebih dari 1, misalnya 0 bagi 4 kan nggak mungkin, nggak akan ada hasil ini kan. Kan biasanya seperti ini kalau di komputer atau di laptop hasilnya. Undefined gitu biasanya ya. Nah, untuk menghindari seperti itu, kita kasih Laplace smoothing dengan menambahkan bilangan 1. Ya biar aman gitu ya. Oke. Lalu kita kasih ini V, ya, himpunan V. Nah, di sini apa penjelasannya? Jadi PC itu peluang kemunculan kategori.
Lalu count WC, jumlah kata W pada kategori C. Count C itu jumlah seluruh kata pada kategori C. Ya. Lalu V seperti ini, jumlah kata yang unik dalam seluruh dokumen. Yaitu rumusnya. Oke, nah kita langsung masuk saja ke perhitungannya, ya. Nah, di sini dihitung dulu terlebih dahulu yang persen ada berapa banyak. Gitu ya. Nah, jadi per apa tadi? PW tadi apa? Coba kita lihat penjelasannya. PW adalah mana tadi? PW adalah peluang munculnya kata W. Nah, misalnya di persen kita lihat rumusnya tadi. Ini mana tadi? Ini kan? Jadi kita masuk ke proses perhitungan F-bias-nya. Di sini entitasnya sudah didapatkan, person, organisasi, dan lokasi. Ya. Nah, yang mau kita coba nanti ke dokumen 5, dari kata-kata yang ada di dokumen 5, klasifikasi mana gitu ya. Nah, di sini pertama kita tentukan dulu PC-nya. Kan? Nanti kan rumusnya kan PWC dikali PC gitu ya. PC-nya untuk persen, P untuk persen ya, peluang untuk persen ada berapa? Karena kita buat aja langsung, karena di sini ada 3. Kita buat 1/3 peluangnya, kan gitu ya. Lalu untuk organisasi juga seperti itu, 1/3, karena ada 3 data ya. Yang di L, 1/3 ini salah, ini harusnya 4 ya. Nanti tinggal kalian perbaikin aja perhitungannya. Lalu selanjutnya kita mau hitung peluang Supriyadi di dalam, karena kan kata ini mau kita uji pertama. Kita mau uji peluang Supriyadi di entitas persen. Nah, kalau di kata Supriyadi di persen ada berapa kali muncul? Ada 2, maka di sini 2, gunakan rumus ini ya. 2 ditambah, ya kan? Tambah 1. Oke, ini kan rumusnya ya. 2 tambah 1 per count C. C-nya ada berapa total ininya di sini? Ada 3, ya kan? Ditambah V. Total V-nya tadi apa ini? Jumlah kata yang unik di dalam seluruh dokumen, ya kan? Kalau kita hitung, kata Supriyadi ada berapa kali unik muncul di dalam dokumen ini? 1, 2, 3, ya kan? Nah, itu dia. Ditambah, ini tadi C itu apa? Jumlah seluruh kata pada kategori C. Nah, 3 seluruh katanya ada berapa? 3 kan? Di dalam ini, di dalam P ada 3, maka di sini count C-nya adalah 3. P-nya adalah ini, V-nya itu adalah dokumen kita ada berapa? Ada 4 kan? P itu kan jumlah kata yang unik dalam seluruh dokumen. Ya kan? Ada 4 dokumen kan? Nah, ya. Jadi maka di sini perhitungan Supriyadi untuk persen itu 2 ditambah 1 dibagi 3 tambah 4. Ya. Juga hasilnya dapatnya 3/7. Kan gitu ya. Lalu Supriyadi di objek. Supriyadi di objek ada berapa? Tidak ada. Maka 0 ditambah 1 dibagi count C-nya berapa? Ada 3 kan di sini. Ya kan, ada 3 kan? Oke. Maka di sini 3 ditambah V-nya. Total dokumennya berapa? Total dokumennya ada 4 tadi kan? Maka di sini tambah 4. Ya. Oke. Nah, lalu Supriyadi untuk lokasi. Ini di dalam lokasi ini ada berapa kata Supriyadi? Ada 1, maka ini 1 ditambah 1 dibagi. Di dalam sini ada berapa kata? 4 kan? Ada berapa entitas count C-nya? Ada 4 ditambah 4 dokumen. Dari 4 dokumen kan gitu ya, maka 2/8. Jadi dapatlah peluang Supriyadi dari entitas person, organisasi, dan juga
lokasi, ya sudah dapat ininya apa namanya PWC-nya. Sekarang kita mau cari PCW-nya. PWC kan sudah dapat kan, PC-nya juga udah dapat tadi. Tinggal kita cari PCW-nya. Nah, PCW-nya tinggal menghitung seperti ini. Dengan rumus ini ya. Maka PWC si Supriyadi tadi yang persen 3/7 tadi ya, dikali PC-nya 1/3 dibagi P Supriyadi. Kalau kita lihat sini kan 3/21 kan. 3/7 dikali 1/3 kan 3/27. Supriyadi juga yang untuk organisasi tadi berapa dapatnya? 1/7. Ini kan 1/7 dikali PC-nya ini organisasi 1/3, ya kan? Lalu hasilnya adalah 1/21. Lalu Supriyadi untuk lokasi. Tadi dapatnya berapa PWC-nya? 2/8 dikali PC-nya 1/4. Harusnya ini 1/4 ya. Kita buat aja 1/3. Maka dapatnya 2/24. Oke. Nah, seperti ini. Sini udah dapat nih. 3/21, 1/21. Sudah dapat nilai PCW-nya. Ya kan? Maka di sini dibilang terbukti bahwa P Supriyadi persen ya, tidak perlu dihitung untuk mencari kelas yang memiliki peluang terbesar, sehingga cukup memakai rumus seperti ini aja. Ya, PWC dikali PC-nya. Jadi, perhitungannya jadi seperti ini. Karena kalau kita lihat kan si P Supriyadi kan yang paling tinggi ya, 3/21. Tidak perlu dihitung untuk mencari kelas yang memiliki peluang terbesar, sehingga cukup memakai rumus ini aja. Karena dibilang terbukti bahwa P Supriyadi tidak perlu dihitung, ya kan? Nah, karena dia nilainya tertinggi kan 3/21. Ya. Oke, maka hitunglah dengan rumus ini kan. Maka hasil PWC tadi dikali dengan PC-nya lagi. 3/7 kan itu tadi dapat kita ya, 3/7 kali 1/3 kan gitu ya. Juga tadi kan hasilnya kan 3/21, inilah tadi hasilnya kan gitu ya, 1/21 2/24. Nah, karena P memiliki peluang terbesar, maka Supriyadi masuk ke entitas persen. Betul ya? Yang di bagian P ini paling besar nggak 3/21? Iya, benar. 3/21. Maka Supriyadi yang ada di dokumen 5 termasuk person. Ya kan? Nah, jadi sudah tahu tuh. Ketika nanti di dokumen 5 ada tadi kata Supriyadi, diujilah dari kelima entitas ini, Supriyadi yang ada di dokumen kelima termasuk ke siapa? Person kah, objek kah, atau lokasi kah? Gitu ya. Maka dia masuk ke dalam person. Gitu. Oke. Lalu sudah didapatkan. Lalu selanjutnya kita coba kata akan. Kita coba cari kata akannya. Ya. Kita cari kata akan. Di P ada enggak kata akan? 0. Maka dia 1 per, ya kan? Juga di bagian O atau organisasi ada enggak kata akan? 0. 1/7. Kata akan didapatkan enggak? Tidak ada. Untuk lokasi 0. Maka dia 1/8. Ya. Lalu dihitung PCW-nya, ya kan? Saja dikalikan. Nah, iya kan? Tadi dapat dari ini 1/7 dikali 1/3 kan gitu ya, 1/7 1/3, 1/8 dikali 1/3, maka hasilnya ini kan. Maka kata akan masuk ke entitas person atau organisasi ya. Nah, dia punya nilai tertinggi di sini kan gitu ya. Itu yang akan, kita coba yang akan yang 0 gitu ya kan. Apa hasilnya kalau dia tidak ada di dalam entitas, maka dia memiliki kemungkinan masuk ke dalam entitas person ataupun entitas organisasi. Gitu ya. Kita mau coba kata akannya yang belum kita tentukan entitasnya kan tadi gitu ya.
dapatnya entitas tadi dari regular expression saja kan. Kita pakai misalnya boleh pakai apalagi ya, paling enak sih pakai regular expression untuk mencari dia nama atau bagaimana. Tinggal kita buat ekspresinya seperti apa ya kan. Nah, lalu kita coba kata Santika yang ini. Ya kan? Nah, Santika diuji di person ada 1, ya kan? Nah, ditambah 1, 3/4, hasilnya 2/7. Santika di organisasi ada 2, ya kan? 2 ditambah 1 bagi 3 tambah 4 sama dengan 3/7, ya kan? Lalu ada Santika untuk lokasi. Nah, di sini tidak ada 0. Maka hasilnya 1/8. Oke? Lalu dihitung PCW-nya. Setelah dapat PWC-nya, dihitung PCW-nya, PWC dikali PC. 2/7 dikali 1/13 ini. 2/21. 3/7 kali 1/3, 3/21. 1/8 dikali 1/3, 1/24. Maka Santika masuk ke entitas nama organisasi. Kenapa? Karena nilainya tertinggi di sini kan. Dari situ nggak mungkin nama jalan, karena di lokasi nggak ada yang namanya Santika, kan gitu. Ya, Santika pun hanya ada di persen pun cuma 1, kan gitu ya. Nah, jadi kalian tinggal melakukan kuncinya di sini adalah regular expression-nya dulu gitu ya. Bagaimana cara kalian mendeteksi mana entitasnya. Nah, boleh nanti pakai regular expression tadi, jangan pakai pattern. Kalau pattern capek juga kita kan, karena bahasa Indonesia belum tentu sama seperti bahasa Inggris kan gitu ya. Nah, boleh pakai, terserah kalian lah mau pakai nanti mencari entitasnya ini, mau pakai regular expression sesuai dengan ekspresi yang kalian tentukan untuk mencari nama, misalnya seperti ini. Apalah kalian buat regular expression-nya untuk mengenali ini adalah sebuah nama. Ya kan? Bisa aja kalian pakai regular expression-nya semua yang berhuruf alfabet apa saja, ya kan? Huruf besar kan ada tadi regular expression kita. Lalu huruf keduanya menggunakan alfabet kan gitu ya. Nah, lalu apalagi? Nah, tinggal kalian pikirkan regular expression-nya apa untuk menentukan entitas yang ada, baik itu person, organisasi, ataupun lokasi. Ataupun kalau ada nanti entitas waktu, ya kan? Iya nanti bagaimana cara kalian membuat regular expression-nya. Nah, itu ya. Jadi itu saja untuk materi kita di information extraction ini menggunakan naive Bayes. Contohnya seperti ini, nanti bisa kalian uji-uji contoh-contoh dokumen yang mungkin tugas kalian yang sudah kalian kerjakan, yang pernah saya berikan, bisa kalian uji dengan naive Bayes NER ini ya, untuk melakukan pengklasifikasian dokumen ini entitasnya apa, lalu termasuk ke dalam entitas apa dokumen ini. Kan gitu ya. Jadi kan tadi kan ini yang 3 ini kita dapatkan dari 4 dokumen kan. Ya kan, dari 4 dokumen ini udah dapatlah kita entitasnya ini. Entitas person, entitas objek, entitas lokasi apa, dan isinya apa saja. Lalu ada dokumen baru mau ditentukan ini entitasnya apa saja, ya kan? Lalu dia masuk ke kelas ke jenis mana entitasnya ini. Itu kan. Tadi kan udah ketahuan D5 itu entitasnya adalah Supriyadi dan Santika. Udah dapat nih. Lalu kita uji. Supriyadi yang di dokumen 5 ini masuk ke mana? Entitas person kah? Atau ke O? Atau ke L? Kan gitu ya. Dia masuk ke mana? Di dokumen 5. Berdasarkan 4 dokumen tadi. Gitu ya. Lalu si Santika ini masuk ke mana? Apakah dia masuk ke P? Apakah ke O? Atau ke L? Kan gitu ya. Nah, itu nanti itu yang mau kita cari gitu, mengekstraksi. Jadi arti ekstraksi itu mencari tahu entitasnya apa, ya kan? Lalu ini masuk ke dalam klasifikasi entitas apa. Gitu ya. Nah, jadi kita nanti bisa menginformasikan, oh, dokumen 5 ini entitasnya ada si ini, si ini, si ini, si ini, termasuk ke mana? Masuk ke person kah? Si ini masuk ke person, si ini masuk ke organisasi, si ini masuk ke lokasi, gitu ya. Jadi manusia nggak perlu membaca lagi entitasnya siapa saja gitu. Ya. Nah, itu saja untuk hari ini. Silakan dicoba, boleh silakan latih nanti tugas yang pernah kalian kerjakan, yang kemarin-kemarin sudah kita lakukan preprocessing ataupun apa ya,
TF-IDF ataupun TF-IDF ISM. Nah, boleh pakai dokumen itu, uji dengan naive Bayes ini. Buat aja contohnya dokumennya 3 kemarin kan, lalu buat satu dokumen lagi, contohnya hitung aja sesuai naive Bayes yang ini. Di video kita kali ini ya. Jadi itu saja dipelajari untuk hari ini, kita sambung lagi pertemuan kita nanti di materi-materi selanjutnya untuk mata kuliah teks mining.